Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Makan bakso pakai cuka, porsi banyak habis sendiri. Sebelum presentasi dibuka, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Di sini saya akan membahas mengenai ordo tanah histosol dan juga ordo tanah moisol. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui sifat tanah histosol dan juga sifat tanah moisol itu sendiri. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui tanaman apa yang cocok pada tanah histosol dan juga tanah moisol. Baik, selanjutnya kita akan membahas tanah histosol terlebih dahulu. Tanah histosol. Tanah histosol merupakan tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yaitu kurang lebih 20%, di mana tanah histosol memiliki ketebalan lebih dari 40 cm. Tanah histosol terdiri dari horizon OAP, OA, dan juga OE. Faktor yang mempengaruhi tinggi muka air, yang pertama ada curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan juga gas bumi. Daerah tanah histosol adalah topografi berupa rawa, di mana daerah yang adanya genangan air dangkal yang tergenang secara terus-menerus. Selanjutnya ialah macam-macam tanah histosol. Tanah histosol dibagi menjadi 3, yaitu ada gambut fibrik, gambut hemik, dan juga gambut sulfurik. Yang pertama adalah gambut fibrik. Gambut fibrik adalah gambut yang memiliki tingkat kematangan yang paling rendah, di mana gambut ini masih banyak mengandung serabut, yaitu sekitar lebih dari 66%. Gambut fibrik memiliki berat isi kurang dari 0,1 gram cm per kubik dengan kandungan air lebih dari 85%. Gambut fibrik memiliki warna coklat kuning cerah hingga warna coklat kemerahan. Selanjutnya adalah gambut hemik. Gambut hemik merupakan gambut transisi, di mana gambut ini memiliki kandungan serabut 33 sampai dengan 66%. Berat isi dari gambut hemik yaitu 0,1 hingga 0,19 gram per cm kubik. Kandungan air pada gambut ini sekitar 45 hingga 85%. Gambut hemik memiliki warna coklat kelabu kelam hingga coklat kemerahan kelam. Yang terakhir adalah gambut sulfurik. Gambut sulfurik adalah gambut yang paling matang. Gambut ini memiliki kandungan serabut kurang dari 33%. Gambut sulfurik memiliki berat isi lebih dari 0,2 gram cm kubik dengan kandungan air kurang dari 450%. Gambut sulfurik memiliki warna kelabu sangat kelam hingga warna hitam. Vegetasi tanah histosol berupa rumput-rumputan yang bekerja sama dengan organisme hidup, yaitu jamur, bakteri, cacing tanah, dan juga rayap akan mengurai sisa-sisa tumbuhan ataupun hewan yang ada di dalam tanah. Bahan induk tanah histosol. Tanah histosol terbentuk melalui proses geogenik. Tanah ini terbentuk dari timbunan sisa tanaman yang telah mati melalui proses dekomposisi yang terhambat oleh kondisi anaerob. Pembentukan tanah gambut sangat lama karena membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk membentuk 1 cm gambut yaitu histosol. Selanjutnya adalah tanaman yang cocok untuk tanah-tanah histosol. Tanah histosol cocok ditanami oleh tanaman hortikultura buah-buahan seperti nanas, pisang, papaya, dan juga melon. Selain itu, tanaman hortikultura sayuran dapat berupa tomat, pare, mentimun, cabai, kangkung, dan juga bayam. Potensi gambut tipis dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan juga kedelai. Pada danau yang relatif dangkal akan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi di lahan basah. Tanaman akan mati dan kemudian semakin lama semakin melapuk secara bertahap. Tanaman yang mati menjadi indikator pembentukan lahan gambut dalam kurun waktu yang cukup lama.
Selanjutnya adalah cara penanganan tanah histosol. Gambut harus senantiasa tertutup oleh vegetasi, di mana yang kedua yaitu dilakukan pengaturan pola tanam dengan menyesuaikan penempatan tanaman sesuai toleransinya terhadap kelebihan air. Yang ketiga yaitu menanam tanaman anaerob dan juga membuat saluran drainase. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tanah molisol. Tanah molisol memiliki tebal epipedon lebih dari 18 cm yang memiliki warna gelap atau hitam. Tanah molisol memiliki kandungan bahan organik lebih dari 1%. Tanah molisol memiliki kejenuhan basah lebih dari 50%. Molisol terbentuk pada daerah gurun pasir dengan curah hujan yang tinggi, namun tetap dibatasi karena menghindari pencucian yang berlebihan dan juga kejenuhan basah agar tetap tinggi. Topografi tanah molisol dan juga waktu pembentukan. Tanah molisol banyak dijumpai pada daerah Bukit Kapur terutama di Indonesia. Daerah semi kering untuk wilayah semi lembab biasanya di bawah penutup padang rumput. Daerah padang pasir adalah area bercurah hujan tinggi yang mendukung rumput untuk cenderung menutupi tanah dengan sempurna. Namun, dari beberapa pengamatan didapatkan gambaran secara kasar bahwa dalam prosesnya, tanah molisol membutuhkan kurang lebih 100 tahun untuk membentuk setiap 30 cm tanahnya. Selanjutnya adalah bahan induk tanah molisol. Yang pertama adalah jenis batuan. Tanah molisol dapat terbentuk dari lapukan batu gamping, batuan plutonik, batuan vulkanik, ataupun batuan sedimen. Sifat mengembang dan juga mengkerut. Jenis tanah molisol merupakan tanah dengan epipedon molik, tetapi tidak mempunyai sifat yang mengembang dan juga mengkerut. Pada tanah ini terdapat pengaruh gelas vulkanik dan horizon karbik yang masam pada profil tanahnya. Selanjutnya itu adalah muatan tanah. Kandungan bahan organik yang relatif tinggi, struktur tanahnya cenderung berbutir atau granular. Konsistensinya gembur terutama pada lapisan atas yaitu epipedon molik dan sangat berpotensi untuk pertanian tergantung dengan keadaan topografinya. Tanah molisol merupakan mineral yang terdiri dari 2 tetrahedral dan juga 1 oktahedral, di mana mineral ini tidak mudah untuk mengembang. Contoh mineral liat tipe ini ialah mineral irlit dan juga mineral klorit, dan campuran mineral vermiculit dan sedikit mineral smektit. Hubungan dengan pelapukan. Tanah molisol terbentuk atas dasar proses pelapukan, di mana terbentuk akibat penyebaran akar ke dalam profil tanah dan bahan organik melapuk membentuk senyawa-senyawa stabil dan menjadi gelap. Tanah molisol banyak ditanami oleh tanaman palawija, sayuran, tanaman semusim, dan beberapa tanaman tahunan. Tanah molisol dapat ditangani dengan membuat saluran drainase atau saluran air. Adapun kesimpulannya, tanah molisol terbentuk pada daerah gurun pasir, sedangkan tanah histosol terbentuk pada tanah rawa. Tanah histosol kaya akan kandungan bahan organik dibandingkan tanah molisol. Tanaman yang cocok untuk tanah histosol dan molisol ialah tanaman pangan, tanaman hortikultura, dapat berupa sayuran maupun buahan, dan juga tanaman tahunan serta tanaman musiman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan satu pantun terlebih dahulu. Pergi memancing ke Sungai Sula, Mila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.